Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar kembali tentang penelitian kuantitatif, yaitu khususnya jenis penelitian eksperimen. Dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kuasi eksperimen atau pada jenis kuasi eksperimen. Nah, di sini untuk analisis data deskriptif sudah saya jelaskan pada video tutorial pertama. Yang kedua juga sudah saya jelaskan uji normalitas. Yang ketiga uji Bayes sample t-test, karena di sini kebetulan pada pertemuan atau pembahasan uji normalitas datanya yaitu data normal, sehingga yang saya laksanakan, yang saya lakukan yaitu yang nomor 3, uji Bayes sample t-test. Dan untuk yang nomor 4 tidak saya lakukan karena datanya normal ya. Untuk nomor 4 ini bisa dilakukan jika data tidak normal. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang uji homogenitas. Untuk yang sekarang saya membahas uji homogenitas, yang mana datanya sudah saya siapkan tentang materi ini ya. Judulnya pengaruh model pembelajaran kooperatif dengan 2 rumusan masalah ya. Kalau satu rumusan masalah biasanya per eksperimen, pre-eksperimen gitu ya. Untuk yang 2 rumusan masalah sudah saya jelaskan di awal bahwa kalau 2 rumusan masalah ini tentunya sudah masuk ke kuasi eksperimen. Nah, untuk yang sekarang saya akan membahas tentang uji homogenitas. Di sini sudah saya siapkan data Excel ya tentang pre-test, post-test, kelas kontrol, dan kelas eksperimen. Tentunya karena ini melanjutkan dari yang awal, jadi tetap jumlah respondennya ada 28. Dan selanjutnya saya siapkan juga, nah ini ya, aplikasi SPSS versi 25. Bagaimana cara kita melakukan uji homogenitas? Ya, ini ya. Yang pertama saya analisis deskriptif, kedua uji normalitas, ketiga uji Bayes sample t-test, dan keempat tidak saya lakukan ya, langsung ke 5. Karena keempat di situ datanya normal sehingga tidak saya menggunakan uji Wilcoxon gitu ya. Di sini saya menjelaskan uji homogenitas ya. Untuk mengetahui ya, jadi uji homogenitas ini untuk mengetahui varian atau keberagaman bersifat homogen, sama atau heterogen. Jadi misalkan kita membuat soal, ada 2 kelas yang kita uji, apakah soal itu sama atau tidak ya. Misalkan di kelas A dengan kelas B. Oh, ternyata setelah saya tes di kelas A nilainya bagus-bagus, di kelas B nilainya jelek-jelek. Ternyata memang soal untuk kelas A itu soalnya mudah gitu ya, sehingga nilainya bagus. Nah, di sini untuk mempertegas bahwa soal atau tes yang kami berikan untuk kelas A atau kelas B, kelas treatment ataupun kelas kontrol itu soalnya sama. Makanya di sini yang nomor 2, untuk mengetahui data post-test, jadi yang kita gunakan post-test saja ya, untuk mengetahui data post-test kelas eksperimen, cooperative learning, dan data kelas post-test kelas kontrol, pembelajaran biasa atau konvensional, apakah sama atau tidak soalnya, gitu ya, soal yang saya berikan post-testnya di sini, maka kita lakukan uji homogenitas. Ya, biar tidak istilahnya tidak cemburu sosial ya antara kelas kontrol dengan kelas treatment. Data homogen merupakan syarat ya, merupakan syarat diutamakan tapi tidak mutlak atau tidak wajib. Jadi kita untuk mempertegas saja bahwa post-test yang saya berikan di kelas kontrol dengan kelas eksperimen itu sama gitu ya. Tentunya untuk menentukan apakah homogen atau sama atau tidak, kita lihat pada nilai signifikansi based on mean, yaitu harus lebih dari 0,05. Gimana caranya? Kita buka data terlebih dahulu. Datanya ini yang saya gunakan harus post-test gitu ya. Harus post-test di sini. Terus selanjutnya kita buka
SPSS gitu ya. Yang pertama saya masuk ke variable view, tinggal kita ketik hasil. Yang kedua kelas. Di sini jangan gunakan desimal karena saya di bagian post test tidak menggunakan angka desimal. Sehingga saya tulis 0. Terus hasil, di sini hasil belajar atau prestasi belajar. Untuk selanjutnya kelas, tetap kita tulis kelas. Nah, karena di bagian tadi yang saya jelaskan di sini yang kita gunakan hanya post test saja, baik eksperimen ataupun kelas kontrol, maka kelasnya ada 2. Yang pertama, saya tulis kelas value 1, itu kelas post test, ya. Kelas biasa, saya copy dulu ya, biar tidak ini, copy Ctrl C, tambah. Untuk nomor 2, yaitu post test kelas eksperimen, ya. Kita tambah X. Setelah masuk semua, maka OK. Terus kita ingat ya tadi ya, yang pertama post test kelas biasa, yang kedua post test eksperimen. Artinya di data view kita masukkan, berarti kembali ke Excel. Nah ini ya, post test kelas biasa atau kelas kontrol, kita paste ya, kita copy tadi ya, Ctrl C, setelah itu Ctrl V, atau klik kanan paste. Nah ini kelas 1, karena di bagian ini sudah saya tandai ya. Ini ya, post test kelas biasa. Jadi di sini kelas 1 atau kita siapkan data di Excel, kita tulis 1. Jadi ini ya. 1 kita letakkan di sini, Ctrl V atau klik kanan paste. Selanjutnya di bagian nomor berikutnya di bawahnya kita masukkan lagi nilai post test ya. Nilai post test tapi yang kelas eksperimen. Paste Ctrl V. Di sini saya siapkan nomor 2 gitu ya. Copy. Setelah itu kita paste Ctrl V atau di kanan paste. Setelah itu bagaimana caranya kita melakukan uji homogenitas? Maka kita cek analyze descriptive statistic explore gitu ya. Kita klik. Jangan lupa prestasi atau hasil belajar kita masukkan ke dependent. Untuk kelas kita masukkan ke faktor. Dan kita cek juga di bagian plot kita masukkan power estimasi gitu ya. Continue. Selanjutnya setelah kita setting barusan ya, di sini power estimasi, selanjutnya kita klik OK. Tinggal kita tunggu, masih dalam proses. Nah, yang kita cek yang bagian mana? Kita cek di bagian bawah. Ini ya, tes homogenitas dari variasi yang sudah dari varian dari post test kelas kontrol dan post test kelas eksperimen. Nilainya di bagian based on main gitu ya, yang ini ya. Jadi di bagian based on main di sini harus lebih dari 0,05 sehingga dikatakan homogen atau sama. Soal post test untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol itu artinya homogen atau sama. Tapi kalau misalkan kurang dari 0,05 berarti tidak sama atau tidak homogen. Maka kita cek di mana? Nah, di sini. Berarti 0,054 ini lebih besar dari 0,005. Jadi dibandingkan dengan 0,05 maka lebih besar yang ini. Sehingga kesimpulannya ini berarti tes atau post test yang saya berikan di kelas eksperimen dan kelas kontrol itu homogen. Nah, kita klik kanan ya. Kita masukkan ke data, mungkin di laporan skripsi atau jurnal, kita letakkan di sini ya, uji homogenitas. Nah, klik kanan. Sudah saya siapkan, kita paste picture atau gambar. Nah, ini data uji normalitas. Nah,
Di dalam laporan kita pastinya diminta penjelasannya karena tidak semua orang bisa membaca statistik seperti ini ya, data-data seperti ini. Maka ini butuh penjelasan. Gimana caranya? Kita salah satunya menggunakan bantuan AI. Salah satunya kita misalkan menggunakan ChatGPT. Ya, nah di sini saya nyalakan dulu ya. Saya konekkan dulu. Setelah itu, ini jangan lupa kita copy caranya ya. Kita copy dulu data yang ini. Setelah kita copy, bisa kita buka data, kita browsing ya. Contohnya misalkan kita ketik ChatGPT ya. Oh ini sudah ada. Setelah itu kita masukkan gambar ya. Kita masukkan gambar, Ctrl V atau klik kanan paste gitu ya. Tinggal klik kanan paste. Misalkan di sini. Baik, data setelah kita paste di bagian ini kita kasih keterangan dulu sesuai dengan mungkin di laporan kita atau skripsi kita ya. Di bawahnya ada tulisan gambar uji homogenitas ya, bukan uji normalitas. Uji homogenitas. Kita copy. Kita letakkan di bawah keterangan ini ya. Di bawahnya gambar sebagai keterangan bahwa gambar di atas merupakan gambar data uji homogenitas. Setelah itu jangan lupa kita juga mencantumkan judul ya. Judul penelitian ini apa judulnya gitu ya, takutnya SAR gitu ya. Jadi perintahnya biar jelas dan jawaban dari AI juga jelas, tidak nyasar kemana-mana. Setelah itu judul penelitian misalkan. Nah, perintahnya harus jelas di sini ya. Misalkan, tolong buatkan 2 paragraf tentang hasil uji homogenitas di atas. Enter. Tinggal kita tunggu. Nanti akan dibuatkan 2 paragraf tentang gambar gitu ya. Nah, ini. Berdasarkan hasil uji homogenitas yang ditampilkan pada gambar 4, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,54. Ya, tadi ya. Di sini 0,54 ini ya, lebih besar dari 0,05 gitu ya. Lebih besar ini ya. Lebih besar dari batas signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan varian. Artinya data di situ adalah data homogen karena tidak ada perbedaan. Sehingga tinggal kita copy saja yang ini ya. Copy, Ctrl C, letakkan pada laporan mungkin skripsi atau jurnal kita gitu ya. Di bagian uji homogenitas kita letakkan di bawah gambar gitu ya. Di sini. Silahkan dipaste Ctrl V ya. Jangan lupa di sini kita tulis fontnya warna hitam. Terus bentuk paragraf agak masuk ke tengah dulu ya. Baik, nah ini tentang hasil uji homogenitas berdasarkan data yang sudah saya siapkan dan kita menggunakan aplikasi SPSS, hasilnya seperti ini dan penjelasannya ada di bawah sebanyak 2 paragraf. Jadi hasilnya sudah jelas ya. Dan untuk uji homogenitas yang ini sudah terlaksana, ternyata data yang saya gunakan itu homogen atau post test untuk kelas untuk kelas eksperimen dan post test untuk kelas kontrol itu homogen. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya terakhir ya, kita akan melakukan uji ini
uji independen sampel t-test, karena pada dasarnya data tersebut normal gitu ya, berdistribusi normal, maka yang saya gunakan nanti nomor 6 pada video tutorial berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.